Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, guru dari SD Negeri Dawang 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini saya untuk menampilkan video terkait dengan pengimbasan budaya positif. Semoga video yang saya tampilkan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SD Negeri Dawang 1 yang saya hormati, serta rekan-rekan guru saya yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pembahasan calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya, dan saya tidak berniat untuk menggurui. Di sini kita belajar bersama-sama. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih? Nah, sebelum kita masuk di budaya positif, tolong di next Mas. Nggih. Kita di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Apa itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dengan pengajaran. Nah, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Ya, silakan di next lagi. Next lagi. Nah, kita masuk di dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 5. Yang pertama, menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya Bapak Ibu, tetapi lakunya. Kemudian yang kedua, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Jadi kita sebagai seorang guru itu seperti seorang petani di dalam mengelola sebuah kebun, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga, pendidikan berorientasi kepada anak. Maksudnya, di dalam pendidikan itu seorang pendidik, kita sebagai seorang guru itu harus bisa menyesuaikan pembelajaran. Cara memberikan pelajaran kita, bagaimana metodenya, dan bagaimana kita bisa memperlakukan peserta didik kita. Karena perlu diingat bahwa peserta didik kita itu memiliki latar belakang yang berbeda, seperti itu. Ya, next. Nah, yang keempat, pendidikan dengan filosofi bermain. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa anak-anak itu lebih mudah menyerap ilmu yang akan kita berikan ketika kita belajar sembari bermain? Karena pikiran mereka itu senang, seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu merasa senang, mereka akan lebih mudah menyerap ilmu yang akan kita berikan. Yang kelima, pendidikan itu menumbuh kembangkan budi pekerti. Budi pekerti itu sangat penting sekali. Karena apa? Penumbuhan budi pekerti adalah hal mutlak di dalam pendidikan. Jadi bersatunya budi, kekuatan pikiran,
halusnya perasaan dan kuatnya kehendak serta kemauan sehingga menjadi sebuah pekerti. Pekerti itu seperti tenaga dan juga kekuatan. Ya, next. Nah, kita sudah masuk di yang C, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Perlu Bapak Ibu guru ketahui, ini tidak kita dapatkan waktu kita belajar di S1 terkait dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan erat dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi seperti itu. Kalau kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama, seperti itu. Ya, next. Yang dia adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga dapat menimbulkan sebuah tenaga. Seperti itu. Kemudian, budi pekerti itu juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau biasa kita sebut dengan kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya yang bisa kita sebut dengan psikomotor. Seperti itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, peran keluarga. Peran keluarga itu sangat penting. Karena apa? Keluarga itu merupakan madrasah pertama bagi anak didik kita. Jadi sebelum mereka itu masuk di dalam sekolah, tentunya keluarganya lah dulu yang akan menuntun langkah mereka. Seperti itu. Ya, next, lanjut. Nah, ini trilogi pendidikan. Mungkin ini sudah tidak asing di Bapak Ibu ya, tentang Tuturi Handayani, Ing Madyo Mangunkarso, bahkan sampai Ing Ngarso Sengkurodo. Saat kita kecil, kita sudah sering sekali mengerti tentang trilogi pendidikan ini. Next. Nah, selanjutnya kita masuk di budaya positif. Budaya positif yang kita ambil saat ini adalah terkait dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Seperti itu. Next. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang bagaimana? Dengan cara kita menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan juga lainnya. Ya, next. Kita masuk di tujuan disiplin positif, Bapak Ibu. Apa itu tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah untuk membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus bisa membangun kekuatan peserta didik kita daripada mengkritik kelemahan mereka. Seperti itu. Next. Nah, untuk dapat mencapai hal tersebut, kita itu perlu memberikan murid panduan yang jelas. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan penyelesaian masalah, dan di saat yang bersamaan juga mendorong orang dewasa dalam hal ini yaitu pendidik untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Next. Kita masuk di yang C, Bapak Ibu, tentang kriteria utama disiplin positif. Apa saja kriterianya? Nanti ada 5. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus bisa bersikap baik tetapi tegas dalam waktu yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Yang kedua, membantu murid merasa untuk dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas itu. Next. Nah, yang ketiga itu memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Jadi, dengan begitu, pendidik itu akan fokus pada perubahan serta peningkatan perilaku yang menetap, bukan hanya pada perilaku yang berhasil ditampakkan pada saat itu. Next. Yang keempat,
Menerapkan disiplin positif itu berarti kita membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi dan juga kerjasama. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, kita harus bisa mengajak murid kita untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun. Seperti itu. Next. Nah, kita masuk di penerapan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali kita bisa menerapkan disiplin positif. Terlebih insya Allah sekolah kita sebentar lagi akan menjadi sebuah sekolah unggulan, di mana yang unggul tidak hanya gurunya, tetapi peserta didiknya juga harus unggul. Seperti itu, unggul di dalam segala bidang. Insya Allah nih Bapak Ibu, nggih. Untuk menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadikan orang dewasa sebagai model. Jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan itu dapat diterima, sehingga ada kemungkinan mereka itu akan menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Seperti itu. Next. Kemudian, sekolah itu memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan berhasil, maka diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Siapa saja, yaitu dari kepala sekolah, gurunya, komite, bahkan wali murid. Sekolah perlu bekerja sama. Jadi untuk memastikan apa? Konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktikkan disiplin positif di rumah. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah yang Bapak Ibu, peran dan tanggung jawab stakeholder sekolah. Yang pertama itu adalah guru. Kenapa yang pertama itu adalah guru? Karena gurulah yang memiliki peran kunci di dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Yang kedua, melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Untuk poin nomor 2 ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita perlu bekerja sama dengan wali murid. Pendekatan kita kepada wali murid itu sangat perlu. Next, yang kedua adalah kepala sekolah. Nah, yang pertama itu memastikan peran guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Kemudian mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua di dalam menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, itu adalah wali murid atau orang tua menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang konsisten. Kemudian berpartisipasi dalam pertemuan sekolah dan memiliki hubungan baik dengan guru untuk mendukung pendekatan disiplin positif. Next. Ini penting sekali Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Posisi kontrol di sini kita juga tidak mendapatkannya di S1 saat kita belajar ya. Kita tidak mendapatkannya karena ini ilmu baru. Yang pertama itu adalah penghukum. Apa itu penghukum? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tetapi untuk saat ini kita sebagai guru tidak diperbolehkan Bapak Ibu melakukan hukuman fisik, itu tidak boleh. Jadi ketika kita menghukum peserta didik kita, itu adalah hukuman yang bersifat mendidik. Jadi seperti itu. Tidak boleh menggunakan hukuman secara fisik. Mungkin saat Bu Dewi kecil, Pak Agus kecil, saya kecil dulu, Bu Dewi kecil, kita mungkin masih melihat ya, ketika teman kita mungkin tidak bisa membaca, Bapak atau Ibu guru kita dengan mudahnya mengambil mengambil entah itu penggaris atau apa, dipukulkan, itu kalau dulu biasa. Tapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu, jadi tidak diperkenankan ya. Terus ya selanjutnya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan
Jadi seolah-olah merasa paling benar, seperti itu. Jadi ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi di posisi kontrol yang kedua. Next. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut lagi. Pembuat orang merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu, atau mungkin seperti ini, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, terutama siapa? Gurunya. Seperti itu. Next, yang ketiga, teman. Bapak Ibu, penting sekali bagi kita berperan juga sebagai teman untuk peserta didik kita. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Jadi posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Dari sisi mana kita akan melihatnya? Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah nak, bantu bapak, seperti itu. Atau, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti gue bantu bereskan. Tapi biasanya seperti ini di kelas rendah juga bisa diterapkan. Nah, hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya loh. Oh, murid itu merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi merasa bahwa ada guru yang menjadi role modelnya. Jadi seperti itu. Murid akan tergantung pada guru tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat, next. Yang keempat ini adalah pemantau. Pemantau itu jadi seperti memonitor, berarti mengawasi di Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, maka kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang biasa diajukan? Pertanyaannya apa nak di kelas kita? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Jadi seorang pemantau ini sangat mengandalkan yang namanya penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek seperti itu. Jadi posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid seperti itu. Next, yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik Bapak Ibu yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita. Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, posisi terakhir ini adalah posisi manajer. Ini adalah posisi mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mendidiknya mandiri seperti itu. Next. Nah, kita sampai di restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi itu seperti perbaikan. Jadi istilahnya seperti perbaikan. Nah, restitusi sendiri itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti itu. Next. Nah, di dalam restitusi sendiri Bapak Ibu yang akan kita pelajari ini adalah terkait dengan segitiga restitusi yang memiliki 3 bagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah kita harus bisa memvalidasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Jadi sebagai seorang guru, ketika kita menemui siswa kita itu melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh langsung marah Bapak Ibu. Kita harus tahu dan kita harus bisa menstabilkan dulu. Kemudian lanjut, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah ketika murid kita melakukan? Nah, jadi kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, itu akan menjadi validasi kebutuhan mereka. Jadi anak-anak itu merasa seperti, oh, saya berbuat salah, tetapi ternyata guru saya mengarahkan saya ke yang lebih benar, seperti itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misal Bu Dwi punya murid dua, si A dan si B. Si A bawa bekal, si B tidak bawa bekal. Akhirnya yang menyerobot makanan atau bekal si A, itu kan pasti punya alasan. Apakah dia lapar karena tidak membawa bekal, atau mungkin memang dia sukanya iseng. Jadi kita tidak boleh langsung memarahi Bapak Ibu. Artinya kita harus memvalidasi dulu, seperti itu. Kemudian yang C, kamu patut bangga loh pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya yang berantem karena berebut pensil, akhirnya lonjak temannya yang mengambil pensilnya. Dia lonjak kan juga punya alasan. Pensil saya mau diambil Bu, seperti itu. Jadi dia melindungi sesuatu yang menurut dia itu penting, seperti itu. Nah, yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, seperti itu. Lanjut, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah sampai di tahap terakhir ini Bapak Ibu. Nah, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi misal Pak Agus ngajar ya di kelas 2. Nah, Pak Agus bikin kesepakatan di kelas bagaimana caranya supaya siswa mungkin tidak ramai, supaya siswa itu merasa bahwa dia itu punya keyakinan kalau saya itu diam, berarti pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi mereka yakin, bukan karena taat terhadap peraturan, tetapi karena mereka sudah punya keyakinan dulu. Jadi berbeda Bapak Ibu. Kalau anak itu sudah punya keyakinan terlebih dahulu, maka itu berbeda dengan anak yang hanya mematuhi sebuah peraturan. Kalau hanya mematuhi sebuah peraturan, itu bisa memiliki dua arti. Bisa ikhlas, bisa terpaksa. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi anak-anak memang diajak untuk berpikir. Berpikir untuk apa? Kemajuan pembelajarannya ada di dalam kelasnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi anak-anak memang kita ajak berpikir untuk memperbaiki kelasnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi anak-anak diajak untuk memiliki pandangan yang lebih baik terkait dengan mungkin cita-cita mereka. Seperti itu. Ini adalah yang terakhir. Next. Terima kasih. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk sosialisasi pada kegiatan guru penggerak saya ini. Ini adalah tugas saya Bapak Ibu selama saya mengikuti program guru penggerak selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Saya ada pada modul 1 dan alhamdulillah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu dibagi menjadi 4, dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, seperti itu. Sekali lagi saya tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini kita belajar bersama-sama untuk kemajuan pendidikan tentunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin sudah paham terkait dengan apa yang saya sampaikan. Pripun Pak Lut? Sampun ya? Pak Agus? Pak Agus? Oh iya. Kalau sudah, saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun.